Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Sinau Hukum, Melek Hukum, SHMH. Channel yang memiliki visi turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam hal-hal hukum. Dalam hal ini terkhusus adalah hukum pidana. Dan misinya adalah dengan, kalau kemarin mempelajari KUHP baru, kalau saat ini kita berdasarkan studi kasus saja. Maksudnya mengulas kasus-kasus yang ada, kemudian dasar hukumnya apa, supaya masyarakat juga menjadi paham hukum, atau kalau bahasa yang agak lucu-lucu sedikit, melek hukum. Pemirsa SHMH, bahwa saat saya membuat video ini sedang ada persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait persoalan-persoalan penghitungan suara presiden. Namun saya tidak akan masuk ke sana, bukan ranah saya itu. Namun yang menarik bahwa dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul di televisi, berita-berita di online, media sosial, dan surat kabar, saya pikir rekan-rekan SHMH tahu semua pemberitaan-pemberitaan itu, dan saya tidak perlu menyebut sumber beritanya, saya pikir sudah dibuka sebagai muncul lah itu kan. Yang memberitakan adanya advokat yang masih berstatus sebagai tersangka, yang dinyatakan oleh salah satu tokoh dan advokat tersohor yang menerangkan itu, yang juga masih menjalankan profesinya, beracara dan mengikuti persidangan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini merupakan hal yang menarik gitu ya. Hal menarik untuk kita ulas sehingga masyarakat luas itu tahu gitu ya. Bisa tahu. Kita juga bisa menjadi orang-orang yang cerdas terkait dengan hukum, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Maksudnya negatif itu ya yang dipelintir-pelintir, yang sebetulnya A tapi digeser-geser lagi ke B. Dan yang paling penting, karena kita itu adalah negara-negara hukum, sehingga apapun yang dilakukan oleh kita semua tidak boleh melawan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Terlebih beliau-beliau yang berprofesi sebagai advokat, kan seperti itu. Nah, di sini channel SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum, akan mengulas atau kita membahaslah hal tersebut gitu ya, membahas hal tersebut. Kemudian kalau ada pertanyaannya, ada advokat pengacara itu, penasihat hukum gitu ya. Ya kalau mau dipakai definisi itu memang banyak lah, mulai dari sejarahnya dulu ada pukrul juga itu kan kalau zaman dulu. Namun maksud saya adalah ke undang-undangnya kan, undang-undangnya berbunyi bahwa itu adalah advokat kan. Jadi advokat itu adalah sebuah profesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang tentang advokat. Itu profesi advokat, dan itu adalah pengertian dari angka 1 pasal 1 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 yang mengatur tentang advokat. Lah itulah profesi advokat. Kemudian kalau terkait dengan hukum itu ya kan, ada berbicara criminal justice system gitu kan. Criminal justice system. Jadi kan sistem hukum peradilan pidana gitu. Ya. Jadi kalau berbicara itu memang ada tiga, ada penyidik, ada penuntut umum, ada hakim gitu kan. Kemudian kalau ada pertanyaan, di mana sih posisi advokat terkait dengan penegak hukum ini? Apakah advokat itu termasuk penegak hukum gitu ya? Pertanyaannya kan menjadi begitu kan. Nah, mendasari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu berbunyi demikian. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini, advokat ini termasuk penegak hukum. Ya kalau berbicara tentang pelanggaran hukum,
Ya semua saja kan kita, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang paling ideal adalah tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Terlebih kalau ya kan orang-orang atau yang berprofesi menegakkan hukum, mau penyidik, mau penuntut umum, hakim, dan dalam hal ini yang kali ini kita bahas adalah advokat. Sekali lagi, mendasari pasal ini, pasal 5 ayat 1, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka advokat adalah masuk dalam circle sebagai penegak hukum. Kemudian syarat-syarat menjadi advokat itu harus ada itu. Tentunya dia pasti harus sarjana hukum ini, kan nggak boleh tamatan SMA menjadi advokat, itu tidak boleh kan itu kan. Jadi untuk syarat-syarat menjadi advokat itu ada dan diatur di dalam undang-undang tentang advokat ini, ada di pasal 3. Bunyinya begini, untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Jadi ini yang melakukan ujian bukan pemerintah, organisasi advokat itu sendiri. G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Ya, magang ini kan bisa dianggap sebagai untuk latihan itu kan, sebelum menjadi advokat harus memiliki profesi, maka harus latihan, maka disebut magang. H. Ini yang penting ini, yang terkait ini. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Ini syaratnya. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi maksudnya begini, ada suatu tindak pidana diancam hukuman maksimal katakanlah 10 tahun. Terus berjalanlah sidang, divonis 3 tahun. Ini masuk kriteria yang huruf H ini. Sebab bukan dipidana penjaranya yang 5 tahun, tetapi ancaman hukumannya yang 5 tahun. Dan itu tindak pidana kejahatan walaupun dia hanya divonis 3 tahun. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 5 tahun atau lebih. Huruf I. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Nah, kalau yang sudah pernah menjadi napi, apakah dia memiliki integritas tinggi? Satu pertanyaan. Tidak pernah dipidana, jelas bisa pidana. Apalagi kalau persoalannya adalah persoalan korupsi. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Untuk undang-undang yang nomor pasal 2 dan pasal 3, atau termasuk yang tidak pidana suap. Ini yang perlu masyarakat perhatikan sehingga bisa tahu dan bisa menilai. Bisa tahu dan bisa menilai. Saya ulangi lagi huruf H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Ancamannya yang 5 tahun atau lebih, bukan penjara yang dijalaninya. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ini juga ada penindakan terhadap advokat. Jadi advokat itu dapat dikenai tindakan dengan alasan, dan ini diatur di dalam pasal 6 huruf A, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien. Jadi kalau ada advokat yang sudah tanda tangan kuasa, diberi kuasa untuk kepentingan kliennya, namun dia itu mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, itu bisa diberikan tindakan. Tindakannya seperti apa? Nanti akan dibahas di pasal 7. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau
rekan seprofesinya. Ini akan saya bahas khusus nanti dalam video berikutnya untuk ini. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan pengadilan. D. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau harkat dan martabat profesinya. E. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang atau perbuatan tercela. Oke. Kalau berbicara status sebagai tersangka, itu memang orang itu masih ada 3 kemungkinan. 1. Dapat dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan. Dapat diputus dia bebas karena dianggap tidak melakukan tindak pidana. Atau dapat diputus lepas oleh pengadilan karena dia melakukan sebuah perbuatan namun bukan tindak pidana. Oke lah, ini masih semi-semi kalau baru tersangka, ya kan? Kan kita belum memiliki keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oke lah, masih katakanlah baru disangka kok. Oke kalau ini kan. Melanggar sumpah janji advokat, kode etik. Kalau yang sudah melakukan dihukum sampai narapidana dan kemudian dia putusannya sudah inkrah, pasti secara otomatis dia melanggar sumpah janji advokat dan kode etik advokat. Kemudian pasal 7, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa huruf A, teguran terlisan, teguran tertulis. C. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, jadi 3 bulan sampai 1 tahun. D. Pemberhentian tetap dari profesinya. Ayat 2, ketentuan tentang jenis tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Nah, jadi memang diberhentikan khususnya yang secara tetap ini, pemberhentian tetap dari profesinya, huruf D ayat 1 pasal 7 ini diatur oleh keputusan organisasi advokat. Jadi ya, organisasi advokat ini yang memutuskan, walaupun dia napi, mantan napi, sudah keluar, organisasinya yang memutuskan. Pertanyaannya, lah bagaimana kalau organisasinya dia yang memimpin sendiri? Ya kan pasti untuk kepentingan dirinya sendiri, toh? Silakan pemirsa SHMH untuk menilai hal-hal yang seperti itu. Saya jangan sampai kemudian terlalu bersemangat, kemudian menilai gitu kan. Oh nanti saya dianggap ini itu kan, nggak bagus juga. Namun saya ini pembelajaran untuk kita sebelum sudah begini kok organisasinya kok tidak berbuat, ini bagaimana ini kan? Dan ikut penegak hukum juga kan? Nah, kan ada banyak pertanyaan. Sementara kalau ada profesi-profesi lain itu ya, melanggar itu harus dipecat, harus diberhentikan, turun kok, wah kan gitu. Giliran dirinya sendiri, seperti apa? Nah itu kan. Oke. Kemudian jadi yang seperti itu ada aturannya juga di dalam Undang-Undang Advokat, yaitu tentang pemberhentian advokat yang diatur di dalam pasal 9 juga. Pasal 9 ayat 1, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Kemudian salinan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, lembaga penegak hukum lainnya. Jadi kalau sampai ada advokat yang diberhentikan, salinan keputusannya itu ditembuskan. Jangan sampai nanti sudah diberhentikan, lembaga penegak hukum yang lain tidak tahu, masih beracara, padahal dia tidak boleh beracara karena sudah diberhentikan. Haknya advokat sudah tidak memiliki. Pasal 10, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan ini, yang secara tetap ini. Secara tetap. Permohonannya sendiri ya, saya berhentilah jadi advokat kan itu kan, permohonannya sendiri kan gitu. Kemudian huruf B, dijatuhi pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih. Lah ini kan, yang ancaman ini beda lagi nih. Yang diberhentikan secara tetap ini. Dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan, kalau tindak pidana korupsi itu ancaman hukumannya nggak 4 tahun, lebih dari 4 tahun, di atas 4 tahun. Jadi harus diberhentikan tanpa permohonan sendiri ini mestinya kan.
C. Berdasarkan keputusan organisasi advokat. Nah, ini yang memutuskan organisasi advokat nih. Nah, seperti apa nanti ya? Nah, jadi kemudian ayat 2, advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat. Jadi kalau sampai diberhentikan, tidak berhak lagi menjadi advokat, sehingga tidak bisa beracara. Tidak bisa beracara di mana saja, di peradilan PT UN tidak bisa, di peradilan pidana tidak bisa, di peradilan perdata tidak bisa, di peradilan pajak tidak bisa, di Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa, karena dia tidak bisa, tidak ada hak lagi, sudah lepas. Namun yang menjadi persoalan adalah organisasi advokat ini yang memegang keputusan terhadap anggota-anggota. Organisasi advokat itu kan memang kalau di undang-undang ini nih ya, kalau di undang-undang di undang-undang tentang advokat ini kan ada ketentuannya. Namun faktanya banyak organisasi advokat. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 ini juga mensyaratkan dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk. Ya. Ini kan. Ini diatur di pasal 32. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Pasar Modal HKHPM dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, ini harus ada pembentukannya itu kan. Namun saya tidak paham betul apakah amanat undang-undang yang terkait Bapak advokat ini harus sudah terbentuk, karena ini masih banyak sekali organisasinya. Ini ada dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk. Nah, apakah sekarang ini sudah ada? Silahkan kirim informasi itu di kolom komentar video SAMH. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini, yaitu advokat yang mantan napi dan berstatus tersangka memang boleh beracara dalam sidang pengadilan. Mudah-mudahan yang apa saya sampaikan bermanfaat. Tonton seluruh video SAMH, berikan kritik yang membangun. Salam SAMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.